when she was just 17. You know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. Kagak enak sendokiran. Andai kata ada yang bisa main Beatles keren banget ya. Ada kali ya. Ada dong. 1, 2, 3, go. When she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. I would have danced with another. Oh, when I saw her standing there. Well, she looked at me, and I could see that before too long I fall in love with her. I will dance with another. Oh, when I saw her standing there. Well, my heart went boom when I crossed that room, and I held her hand in my oh, we danced through the night, and we held each other tight, and before too long I fell in love with her. No, I will dance with another. Ooh, when I saw her standing there. Sing when I thought went boom, when I crossed that room, and I held her hand in my oh, we danced through the night, and we held each other tight, and before too long I fell in love with her. Oh, I never danced with another. Ooh, when I saw her standing there. Well, then I saw her standing there. When I saw her standing there. Wow! 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 Impianku menjadi nyata. Jiplak Beatles is in the house. Anjing, 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 anjing. Oke, duduk kita ngobrol. Tar dulu, stop dulu. Ambil bangku, minum dulu. Yes, ladies and gentlemen, please welcome Jiplak is in the house. Tadi habis teleponan sama anaknya dia nih. Anaknya bule banget pakai aplikasi ya Bang ya. Gue anjing. Jiplak. Terima kasih. Apa? Ada dong. Terima kasih udah mampir di David by YouTube malam hari ini dan lengkap sekali dengan personilnya. Ada Awan di sini, is in the house. Tepuk tangan buat Awan dulu. Dan ada Gilang, Ferry, Harry. Ntar dulu, gue lupa namanya. Bang Benny is in the house, anjing. Gue ingetnya Pepeng, anjing.
Kalau dilihat drummernya kayak drummer Naib ya. Kayak drummer Naib. Nah, Jiplak pertama kali gua nih, impresi gua dulu aja Bang ya. Gua pertama kali nonton Jiplak itu kalau nggak salah di Planet Hollywood. Wih, gila zaman kapan itu? Dan saya bersama anak saya waktu itu masih umur di bawah berapa tahun? Masih kecil lah anak gua. Sekarang anak gua udah jadi kru malam hari ini. Dan dari kecil emang kita berdua sangat menyukai Beatles. Kita berdua doang tuh gua sama anak gua masih kecil bela-belain, wah ada Jiplak nih Jess. Nama anak gua kan Jason. Kita nonton di Planet Hollywood waktu itu sangat terhibur dan sangat bahagia sekali malam hari itu. Jess, bukan begitu Jess? Wah, ada anak gua gitu. Dan itu masih ada rekamannya dia nyanyi Hey Jude kalau nggak salah. gua nyanyi juga ke depan. Iya, Hey Jude. Oh gitu. Ada rekamannya. Itu pertama kali gua nonton Jiplak Beatles. Bawain Beatles. Planet Hollywood ya? Planet Hollywood. Udah lama banget ya. Itu dan kalau sama Awan gue emang udah kenal sebelum Jiplak. Ntar dulu, pertanyaan gue, Jiplak dulu apa Sore dulu sih Wan waktu itu? Bareng. Jadi Naif, Jiplak, Sore sama-sama tahun 95. Kan berarti Jiplak dulu dong baru Sore. Lu udah nggak bentuk Jiplak atau Sore duluan? Dua-duanya bareng. Serius lu? Iya. Gue nggak serius gue anaknya. Yang gue tanya, yang membentuk Jiplak pertama inisiasinya tuh dari lo. Ya. Ceritain gimana kalau sampai ngebentuk Jiplak itu gimana ceritanya? Jadi gue juga dulu agak telat juga suka Beatles tuh SD. Panjang ceritanya Nggak apa-apa. Jadi gue dulu nenek kakek itu tinggal di Surabaya. Nah di rumahnya itu kakek itu kan kebetulan punya kantor. Nah di rumahnya juga bikin kantor kecil. Nah di situ dulu ada music box. Di Surabaya? Iya Surabaya. Ih tahu dia? Aku belum bilang. Nih, kalau zaman dulu kan kalau gitu, halo bisa bicara dengan Pak Uun gitu ya misalnya gitu. Ditaruh itu music box. Untuk ini musik tunggu. Ya. Musik tunggu kan dari telepon. Jadi telepon zaman dulu biar dikasih hiburan. Apa namanya itu yang ada lempengan besinya? Hah? Music. Ya itu. Iya itu ditaruh di situ. Nah itu lagunya Michelle. Oh Michelle lagunya. Wah enak juga nih lagunya, apaan ya, pokoknya nggak pernah lepas dari kepala gue. Musik dari telepon tadi itu? Di Surabaya. Gue nanya sama sepupu gue nggak tahu Beatles deh. Padahal di rumah juga kaset-kaset Beatles ada, cuman gue nggak pernah denger, nggak pernah tertarik, nggak pengen juga gitu. Ini Beatles, oh ya, masih juga, iseng yuk, kan namanya dulu sepupuan kan gitu. Beli yuk besok ke Tunjungan Plaza lah katakan beli gitu. kaset. Beli kaset. Beli waktu itu kasetnya, albumnya namanya Hey Jude. Oke. Nyari lagu Michelle, kan nggak ketemu. Albumnya Hey Jude kan nggak ketemu ya. Terus diputer nggak ada lagu. Nggak ada lagu Michelle-nya? Nggak ada. Di situ baru kenal nama. Oh ini aja kenal nama-namanya ada John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo dari situ deh. Itu SD ya berarti? Iya. Kelas SD. berapa lo ingat kira-kira? Late SD lah, 6 mungkin apa. Jadi first impression lu terhadap Beatles itu adalah gara-gara musik tunggu dari telepon di rumah. Nah, di gitu kantor nenek. ya, udah mulai gara-gara nyari-nyari, lama-lama beli lagi kaset, gak ada lagi. Akhirnya dengerin kan, udah dibeli ya, sayang dengerin aja. Anehnya nempel-nempel aja lagi, sampai akhirnya ketemu Michelle di album Rubber Soul. Di situ kenal ada lagu Girl, udah Dan enak yang juga lain-lain. tuh. Dan lain-lain. Udah mulai belajar gitar tuh, cuman ya gitar gembreng-gembrengan aja. Ya Beatles nyanyi di F, gue nyanyinya di C gitu ya, pokoknya asal ketemu lagunya aja deh gitu. Chordnya juga belum terlalu banyak lah. Di situ pertama kali gue in touch sama The Beatles. Pas lagi SMP, gue nginep di rumah temen. Kalau zaman dulu kan nginep di rumah temen iseng nyari keluar paling apa makan seafood apa terus nyewa video beta. Betamax. Betamax. Itu dulu ada film musik namanya Beatlemania. Itu film tentang apa sih Beatlemania? Bukan Konser. bukan The Beatles-nya kan? Konser gitu, konser musik lah. Terus Beatlemania, oh ini Beatles nih, terus gue sewa, waktu itu sewa ya. Okay. Nonton di rumah, itu mirip semua orang-orangnya, tapi bukan Beatles aslinya. Beatles. Tapi yang main bassnya kanan, di situ baru ya rada ngeh lah. Itu bukan Beatles loh itu Jok. Tapi mirip banget ya gitu. Dah,
Udah mulai tuh. Kan gue dulu emang Kan harusnya kidal nih, gitu kan. Oke. terus udah gitu alat-alatnya, jasnya segala macam, terus mainnya sama banget ya gitu. Tapi disimpan di kepala aja, dan gue emang dari kecil suka impersonate. Impersonate tuh ngikutin. Ya dandan Iya, lah gitu. dandannya diikutin siapa lah gitu. Gue dulu Oke. kelas 6 SD pernah jadi gomblo gue. Anjing, bayangin Awan jadi gomblo. Coba. Pernah Kalau ada fotonya sih. pakai kumis, pakai cap gitu, kacamata hitam. Berarti pakai- emang lu hobi dulu dari kecil emang ya siapa sih yang dari kecil juga gue juga demen pengen jadi siapa lah gitu ya kan. Gue gara-garanya ngefans sama Gatot Sunyoto almarhum tuh. Oh iya baru almarhum. Oh, iya, dia suka. Lu ikutin juga Ya, impersonate. Ya dia kan suka Om ngikut Gatot. Elvis segala macam. Oke. Gitu. Us juga dulu kan suka impersonate jadi Paul McCartney gitu kan. Iya. Gitu. Udah di situ yang tercokol di kepala gue itu. Gue suka Beatles. Udah gue SMA itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Sampai 90s. 90s late lah. 90s ya. Kita kan seangkatan. Ya. Terus Disuruh sama kepala sekolah gue, lu suka main musik ya? Iya, dia main musik gitu doang. Lo anak gue suka main drum nih, lo beliin drum. Gini, DP-nya 500.000. Gue suka Beatles kan, udah mulai tahu merek nggak gitu. Ada mereknya drumnya tuh Ludwig. Gue beliin Ludwig aja deh gitu, biar kayak Beatles. Sekalian gue juga pengen ngerasain beli drum Ludwig, padahal bukan buat gue juga gitu kan. Gue pergi ke Panglima Polim. Di situ ada Wijaya Music. Itu memang distributornya drum Ludwig. di Punya Wijaya itu. Kagak Dan lu ada. ngambil drum beli Nggak. waktu itu belum? Dititipin sama wakil kepala sekolah buat anaknya dia. Oke. Lu Gua pilih dikasih- gua Ludwig. kasih- Gua pilih Ludwig, kasih 500.000 buat DP lah. Nyari-nyari nggak ada yang kayak Beatles, nggak ada. Merek Ludwig ada. Tapi warnanya beda-beda, tipenya Terus beda. bentuknya juga nggak terlalu bagus lah. Akhirnya hasil gue nyari-nyari ke bagian yang gitarnya di atas tuh. Wah cupu, mereknya kan ada LM Musik. Ada yang gambar bola, gambar Doraemon, gambar tengkorak. Wah ngaco deh pokoknya. Pas di ujung ada bass Hofner. Kayaknya gue pernah lihat nih, gila nih. Wah gue liat bener Hofner, ini dipakai Beatles gue nanya sama Mbak. Mbak, ini yang dipakai Beatles ya? Iya. Ini bener-bener yang kayak dipakai sama McCartney. Sama. Udah duit DP-nya buat bayar itu gue. Nih, Padahal gua- kan gua- buat gua- drum Iya. mintanya Pak Gurunya. Ini gue panjerin jangan kemana-mana, nih duitnya bodo amat deh. Wakil kepala sekolah. Waktu itu inget berapa harganya? Wah lupa juga, tapi tinggi juga, jutaan lah paling mahal dia. Berarti masih Hofner yang asli Jerman waktu itu. Emang Itu Jerman? lu dapet dan akhirnya lu pakai sampai sekarang masih ada tuh barang. Masih ada, gue simpen nggak gue pakai lagi. Udah, terus gue bingung kan, keren gue main bass nggak bisa, main gitar ketek-ketek gitu juga Iya. lagi. Retak-retak gitu gue mainnya nggak ini. Bingung diapain ada. Udahlah gue bikin baju aja, gue foto, gue cari-cari gambar Beatles gitu kan, gue bawa ke waktu itu kemana ya, Senen nggak salah deh, pasar Senen. Udah gitu konveksi, udah bikinin kayak gini ya. Dia nggak pernah, zaman dulu kan masih banyak yang dombrang-dombrang. Ini jangan yang dombrang, yang sempit, kayak kesempitan gitu. Yang ini juga Ngatung. kancingnya 4. Ini juga pendek, jangan sampai ke sini. Kayak gini ya. Nah, hasil dibikinin sama dia, diukur. Udah jadi, gue foto dong. Ya, udah jadi. Weh, rambut gue masih, lo mah kalah tebel sama gue. Oke. Udah mirip gitu, pakai jas. Gue ngaca. Wah, langsung apa rasanya? Hah? Rasanya gimana tuh pertama kali lu Gitu dengar? aja udah. Kayak Jadi menemukan itu cara menikmati orang kalau ngefans sesuatu kan macam-macam. Iya. Ada yang cuma punya pinnya doang udah Udah seneng kekirangan. banget. Ada yang sepatunya Punya buku, ada sepatu. mirip dengan si yang gua idolakan. Gue punya CD ini ya, gue punya Dan kaset ini, lu kata dia akhirnya- tuh, itu kayak dia tuh pakai baju Beatles gitu. Iya. Dan lu ada bassnya, megang bassnya. Pada saat itu gue cuman itu doang. Harta gue yang berkenan dengan Beatles cuman itu doang, sama beberapa kaset lah itu. Foto. Klik. Udah. Well, cari Paul McCartney-nya. Iya, gitu-gitu aja, buat gitu-gitu aja. Itu berarti pertama impression dia terhadap Beatles itu cerita Awan. Itu tapi sebelum jiplak kan itu kan. Belum, ini kan gue bilang tadi panjang. Iya, ya lanjut. Tahu sendiri ya. Gak apa-apa, gue sih pendengar setia. Lanjut bang. Dah, lulus SMA, kuliah. Oke. Kuliah, gue disuruh bikin surat cinta.
Gila kan tuh, gila pemaksaan juga ya. Mana somplak-somplak lagi Lagi ospek, ceweknya. ospek apa ya? Bukan ospek? Iya, belum penataran. Oke. Suruh bikin surat cinta ke? Senior. Oke. Somplak-somplak lagi orangnya kan, nggak ada yang godoyan lagi. Aduh, gue belum siapa udah. ini Boleh deh. tahu Bang, boleh tahu kuliahnya di mana Bang waktu itu? Boleh tahu? Pernah kuliah di Trisakti, Ambil apa jurusannya Bang? desain. Oh lu anak desain? Wah, gila. Lah, harusnya gue seangkatan sama dia nih. Gue keterima di Trisakti men. Tapi karena IKJ lebih murah, gue ambil IKJ lah. Gila 8 juta di Trisakti 8 juta. IKJ 2 juta ya, gue ambil yang 2 juta lah. Itu 10 juta. Berarti gue harusnya satu Gue juga angkatan sama lu ya di desain nih. Apa? Gue tadi juga mau IKJ. Lu anak desain. Tadi gue mau IKJ juga. Udah nggak terima tapi? Keterima, cuma karena 2 juta gue di situ akhirnya. Mendingan yang mahal. Anjing lu. Emang ini, yoi, gua lanjut. Berapa 2 juta? Ya, gua sama aja Murah. deh. Ambil yang mahal. Padahal dekat rumah gua itu kan IKJ. Padahal ya. Iya, gua ambil biarin ini jauh, yang penting mahal gitu. Terus ambil surat cinta tadi apaan? Belum kelar lu. Tuh, cium apa? Pakai lipstick tuh, gitu kan. Tanda tangan. Terus nyari foto, gua nggak pernah foto. Nggak pernah. Beli kondangan kayak apa lagi ulang tahun nggak pernah foto gua. Akhirnya itu aja deh, yang Beatles itu aja deh, taruh sih. Apaan Beatles taruh? Yang foto gue itu. Oh, yang pakai foto ini. lu jadi Beatles itu, oke. Udah ya taruh. Udah, penataran lagi belajar pas gitu udah mau selesai, foto senior foto. Udah tuh anaknya tuh, wah gila, salah apa nih gue nih? Apa lu? Gila mau digebukin nih gue kan ya kan. Oke. Ini aja nih, banyak nongkrong. Begitu gue keluar, bener. Sini lo. Ini lo yang foto ya, ini lo Ini ya. foto lu nih, Iya. gitu. Iya ya kak, Inaugurasi lo mesti main Beatles gaya lo kayak gini ya. Mampus. Main bass nggak bisa, gitar nggak bisa, nyanyi gitu-gitu mau gimana lagi kan? Saya nggak punya band. Ada nanti dipilihin senior. Oke. Gila kacau lagi mainnya. Terus akhirnya main tuh sama senior nih. Main Bawain Beatles. bawain Beatles. Gua harus Lu pakai baju. belajar saat itu juga dari yang belum pernah main bass sebelumnya. Enggak. Berapa lagu tuh main waktu itu? Awal-awal. Sekitar 5-6 lagu. Tuh bisa Ya mau nggak mau. sama senior. Iya. Kalau kagak dibejek loh. terus. Saya udah pertama kali itu. Dah. Sampai waktu itu kan di Trisakti ada juga udah yang main duluan main Beatles namanya Abbey Road. Oke. Abbey Road namanya. Di antaranya Diki, ada Yosi, ada Aci. Terus lagi siapa yang main bassnya? Prongki main bassnya. Dah. Langsung, weh, gue main gitu kan. Ketemulah sama si Abbey Road itu. Iya kan. Terus dia lagi mau main di Senayan waktu itu. Pinjem bass gua. Kan bassnya biasa gitu. Iya. Gue pinjem bass lo dong buat main Beatles. Yuk, pakai aja. Ntar gue ambil ya sekalian gue mau nonton band lo. Pinjem, gue datang ke Senayan. Ngeliatin, woi bass lu keren juga ya kan. Kalau yang gue yang main kan letak-letak ya. Ini bener nih. Dipakai gitu. bener nih ya. Wah ini bener-bener bagus. Kelar ya udah, gue ambil. Keren, main lo keren. Thank you ya udah dipakai bass gue ya. Ambil, gue tenteng. Begitu gue mau jalan ke mobil ada yang nempak gue. Mas, ada yang mau ngomong. Siapa? Ada yang mau ketemu. Siapa? Ngikut. Wawan, Barata. Pemain Oke. Barata. Barata itu dulunya emang Barata band. yang awal-awal bawain Beatles. Pokoknya Nah, band yang salah satu awal-awal yang pionir lah. pionir di Indonesia tuh bawain Band tribute tahun ya. berapa? Tahun 85-an ya? 84. Oh, 84-an gitu ya. Oke. Tadi sampai ketemu Wawan Barata band. Nah, ceritanya dia dapat proyek main di daerah. Pemain bassnya nggak ada. Akhirnya, Mas, kita mau main. Kalau ngeliat Barata udah kayak ngeliat gunung Iya. Semeru lu. Wah, gila Barata nih dulu. Gitu dulu. Gua Dan ngeliatnya nyamperin kayak lu gini. tuh. Mas Wawannya nyamperin. Dulu. Sekarang kayak ngeliat Gunung Agung. Ya, katanya, wow, sengke udah dia ngeliatnya. Ya, bagus. Orang bukan gue yang main, maksud gue. Di Senayan katanya. Kan dia nonton, yang di Senayan nonton. Kamu bagus mainnya. Tawan gak nonton, orang bukan gue yang main. Saya mau ada acara tadi ini. Kamu ikut ya. Kamu punya bakat gitu aja deh. Sangkain dia yang main bass. Oke. Nggak peduli dia mau yang main siapa, yang penting dia nggak punya pemain bass. Oke. Perlu pemain bass gue kan enak gitu ya, tinggal ngikut. Dia ikut.
Itu gila, kesiksa juga gue tuh. Lagunya ini banyak kan tuh. Gila loh, langsung disuruh pelajarin lagu yang Gak bisa, gue tulis gue tempelin di bass juga, mainnya begini aja. anjing. Ding ding. Kalau yang lain sih Itu udah pertama gampang. kali lu main? Enggak pertama kali main, maksudnya Iya, pokoknya kesempatan kecemplung kesempatan gara-gara kedua, itu yang ketemu Pak Wawan itu. udah ketemu gitu langsung diajakin kayak gitu, tensionnya kayak begitu. Medannya juga untung di Jawa ya. Jawa kan kalau liat lagu gitu kan nggak terlalu ngeh juga gitu. Gue tulis tuh, begini gue mainnya, nyanyiin juga gitu, nggak enak deh pokoknya deh. Tapi pengalaman banget. Tapi dari situ kan, Dekat, ajarin ini dong, ajarin itu dong. lu Udah. ngulik dong habis itu. Ngulik, terkonsep lah. Wih, sekalian aja yuk kita bikin Beatles yang serius. Wah, baru tuh tahun segitu. Lu yang ngajak kan, sekalian aja yuk tuh ngajak siapa waktu itu? Gue baru ngomong ke Wawan doang. Oke. Wah, udah diajakin begitu dah. Lo mau kayak gimana lagi sih? Mat Beatle gue yang bikin. Gue sekarang sama Barata. Gitu dah, lo anak kemarin gitu lah. Oh, ya tapi kan Belum emang tahu. harus ada generasi baru lagi dong yang harus. Nggak, ini konsep. Jadi kalau dia kan istilahnya mainin lagu Beatles gitu. Ah. Tapi kan gue pengen ajakin yang all out. Mainin musik Beatles Tapi in a proper way dan pokoknya pakai atribut yang detail. detail gitu-gitu. Jadi kan ya gitu deh. Ya rata-rata nggak ya kalau opini gue emang Jiplak sangat detail sekali dalam perform gitu, nggak cuma alat pun katanya setiap album itu beda. Jadi dan mereka punya alatnya setiap album beda. Misalnya di album Sgt. Pepper's bassnya apa, lu punya harus sesuai dengan sound sesuai, itu iya, sesuai, dan ya kayak tadi aja nih. Ini sekarang kesini-sini Enggak, dulu ini mah aja kagak. nih drum nih ceritanya nih anjing banget tadi lu ceritain itu dapat di Liverpool. Iya. Liverpool, isn't it? Dan Bukan gitu ngomongnya. gimana? Liverpool. Liverpool. Oh. Ini tadi dia cerita dia dapat di Liverpool di mana lu cerita tadi? Liverpool. Iya udah gitu gua Di lagi. toko gitu. Pokoknya ini yang otentiknya Ringo lah, anjing banget dah pokoknya. Pas gue ke Inggris, gue dapat 2 gitar tuh Rickenbacker yang itu sama Gretsch yang ini, ya Country Gentleman. Nah sekalian gue nyari strapnya kan kalau yang 325 ini 64 ya, bukan 58, ini 64. Strap ini nih. Strapnya itu Fox Python namanya. Gue nyari tuh di London nggak ketemu. Mumpung Dan ini dipakai si John Lennon. John Lennon di era tahun Ya 60. sampai strap-strapnya men. Iya, jadi gitar ini harus pakai strap itu gitu, nggak ngacak. Kancutnya John Lennon juga sekalian nggak loh? Nggak? Hah? Ya nggak kelihatan nggak? Nggak kelihatan nggak? Ya misalnya gue tanya nih sampai spokat sepatu Ya, juga. sepatunya gue, sepatu. Ini yang lu pakai? Ini bukan. Bukan. Kalau gue pakai hak, gue tinggi sendiri. Oke, ini sepatu lu mesen di yang ada gue dua- tahu ya katanya dari emang yang tukang bikin spokatnya si Beatles. Ya, Apa namanya? Beatwear di Matthew Street. Itu masih Liverpool. ada tokonya dan pembikin sepatunya itu apa shoemaker ya jatuhnya apa Ya sih? kalau shoemakernya itu di London di nama alamatnya gue lupa ya. Kensington kalau nggak salah. Dan emang si Beatles waktu itu pesen Iya, spokat iya. di situ. Dan itu harganya tinggi dan harus appointment dan kaki lo tuh di measure banget. Berdiri ada timbangannya gitu. Terus sepatu lo ya personalize punya lo gitu. Dan harus appointment. Edan itu sih. Edan. Edan. Makanya gue telat kawin begitu. Tadi lah, gue pengen kenalan juga dong sama yang lain. Kalau Awan, ya tadi cerita Awan luar Itu belum kelar tuh rumah- ceritanya, udah biarin aja deh. Ah iya, enggak. Kalau ada yang lebih mau diceritain lagi kasih tahu, tapi ntar Udah. cerita. Udah intinya gitu deh, udah gitu. Bikin yuk, gitu, nih gue kasih tahu yang tadi tuh Beatlemania. Nih begini, nggak kebayang udah palanya. Gimana caranya? Mungkin Benny juga dulu gue gituin. Ben bikin kayak begini Ben. Bisa gitu kali. Ya udah coba ya kali. Akhirnya bener, gue sampai pindah dari Jakarta ke Bandung. Sama Benny juga sering banget ke Bandung kan. Gue ada rumah, gue boyong semua alat musik gue main di atap rumah gue. Pokoknya bersemedi untuk ngulik Dan Beatles. gue bilang sama yang lain, biarpun kalian sudah punya pengalaman main Beatles lama atau punya reputasi itu, anggap aja lo sama sekali kosong, nggak pernah dengerin Beatles sama sekali, nol. Oke. Kayak belajar agama aja ya. Jadi Terus. dari Love Me Do sampai lagu yang paling sulit, Ya.
Itu wah 2 tahun tuh dari nol tuh. Gue bikin repertoire tuh sekali jalan tuh mungkin sekitar bisa 35 lagu ya. Satu kali latihan. Itu bisa 3 kali balik loh. Wow. Gue lagi satu sampai lagu ke 35 tuh dikulik tuh berhenti. Gak begitu. Coba vokalnya itu 35 lagu 3 kali balik, ulang lagi dari nomor 1. Terus itu lama juga ya, lama. Akhirnya udah lama nggak pernah manggung, emang sengaja nggak manggung, cuma latihan doang. Abis gitu 2 tahun? Ya more or less gitu deh dari mulai Nggak awal-awal. manggung sama sekali? Nggak. Oke, keren. Lo Ya namanya kan penggodokan dulu. apa ya, kayak perguruan gitu, perguruan The Beatles gitu ya. Pokoknya ngulik belajar aja. deh, ngulik. Oke. Dulu referensinya nggak kayak sekarang, sama bener-bener Iya, dari bener, kaset. Dulu sama. bukan CD, kaset. Lirik pun kita Diulang. nggak Lo denger nggak ini? ada buku lirik nggak? Ada buku lirik pasti. Lirik ada. Ada ya buku lirik ya. Kalau sekarang kan referensi udah banyak banget. Iya. Tapi ternyata ya nggak ada yang akurat juga sekarang ya. Ya kalau dulu Ya, murid-murid. ada kaset atau CD, kaset lah, ada liriknya aja, alhamdulillah seneng banget gitu. Kita mesti dengerin satu-satu. Ini apa liriknya, stop play mulu gitu. Anak sekarang mungkin generasinya Gilang tidak melalui ya. Nah ini terus lanjut tadi sampai Oh yang tadi. sebelum kita bangsa kayak Boys lebih gila lagi. Kasetnya kan nggak boleh beredar. Heeh, Jadi dia nyuri-nyuri ada siaran dari Australia gitu. direkam. Bener? Nggak direkam? Nggak ada, kami Oh, iya, dengerin. nggak Nah jam 7 nih. Wah lagu Beatles nih something. Misalnya kayak Om Asri gitu ya. Heeh. Oh Gitu, latihannya pakai siapin. radio tuh. Tong, teng, teng, tong. Lewat, udah Ya, minggu depan udah. lagi. Nunggu. Nunggu penyiarnya lagi, minggu depan lagi. Buset, ya itu. Tapi itu mendorong dia untuk semakin gimana ya? Ya kalau anak sekarang tuh nggak ngerasain susahnya anak dulu yang kayak gitu-gitu tuh. Ya udah, nggak tapi kalau kita apa-apa. nggak apa-apa. Anak sekarang udah dipermudah dengan Apek kalau gitu dulu ya. itu sejarah lo ngulik sampai 2 Udah, tahun sebelum habis itu manggung dong. Akhirnya, yuk kita manggung yuk, karena siap nih 30 laguan aja mah cukup. Ya udah, gue ke mana dulu? Bukan, sebelumnya itu di Bandung. Jamplas. Udah gitu gue bilang sama yang punya tempat, sini bisa main band, bisa. Udah pokoknya nggak usah pusing pak, nggak usah bayar deh pokoknya deh. Saya cuma paling kasih makan minumnya sedikit, sama tolong di woro-woro lah. Pokoknya sound system kalau macam kita bawa sendiri. Wow, 3 kali balik ya bawa drum kalau macam ampli. Habis main aja banyak yang hilang ya. Kafe itu di kafe Sapulidi tadi lu bilang. Pas kali kedua itu, wah rame ya, udah mulai rame. Kali kedua tuh, Wawan bilang, wih, Jelly Tobing nih lagi ke Bandung nih, mau main bola, Persija sama Persib. Wah, ajak sini, gaya itu. Kayak anak sekarang, jangan yang gampang-gampang, sajian paper ke sono, gitu. Langsung lu coba belajar Iya, bawain. sosokan. Wah, sambil merem udah berapa bulan ya kayak. Ngeri langsung si Jelly. Habis ngeliat begitu langsung. Oh ada Om Jelly nonton lu waktu itu, sengaja emang lu? Langsung panggil. Ngomong sama gue yuk. Ngobrol, kita ngobrol. Ini mah Barata nggak ada apa-apanya sama lu. Asik. Tapi drummernya kurang ya gitu. Oh gitu. Ya iya dia kan drummer. Terus. Mesti gue yang main gitu. Wah. Bikin lah Jelly Tobing berempat waktu itu namanya. Sama Om Jelly. Bawain Gak Beatles. apa-apa sih, gue banyak belajar juga sama dia. Jadi tetap ada Jiplak, ada Jelly Tobing berempat. Tapi dia keluar dari Barata. Oh gitu sejarahnya. Jadi sejarahnya begitu. Ya bisa dibilang lu penerus setelah era Barata ya. Ya mau nggak mau. Iya, siapa lagi? Kalau gue ngeliat siapa lagi nih? Meskipun sekarang bermunculan emang banyak di Indonesia. Literally saying memang kan si Wawan itu kan ex Barata. Iya. Jadi memang nerusin juga. Atau cabangnya lah, bercabang, tumbuh bercabang. Nah sekarang juga ya nih tadi sejarah lo. Ini sekarang lu kenalin dong atu-atu nih member lu nih. Ada yang baru soalnya baru gua kenal juga ini. Singkat abisin cerita tadi, formasi kita Jiplak itu dari tahun 95-an gitu. Itu gua, Benny, Wawan, Sigit. 4 itu sampai sekarang nggak berubah. Dan sekarang kan cuma ada Masih jadi gini. Karena terakhir-terakhir ini kita sering di request main di waktu yang sama. Waktu yang sama tapi tempat yang berbeda. Misalnya ada yang main di sini, harinya sama, jamnya sama. Kadang-kadang yang satu di luar kota, yang satu di sini. Akhirnya kita pecah.
Kita nggak bisa ada cara, wah gimana dong kita mau Jiplak nih atau kita mau Beatles. Ya udah deh, tapi formasinya dipecah ya. Oh. Gitu. Ada yang Bandungnya itu misalkan sama siapa gitu, pemain drumnya siapa, pemain bassnya siapa. Gue biasanya sama formasi yang ini, yang di Jakarta. Kalau bisa dibilang tadi ini formasi terakhir setahun. Enggak, jadi setahunan. sekarang ini yang apa formasi satunya itu masih tetap saya Benny Masih Wawan dong, sama untuk Sid formasi masih. awal masih. Dan ini kayak misalkan stuntman, Oke. tapi sekarang udah sering juga main sama yang ini. Kalau misalkan lagi event-event yang kebetulan di Jakarta, yang di Bandung nggak bisa sama yang ini. Kadang-kadang kita berenam, pernah terakhir kemarin di acara konser 7 ruang di DSS. Itu ngumpul semua. Berenam, 6-6-nya. Jadi waktu itu ada Valdi, ada kita additional player-nya tuh bisa sampai 3 keyboardist. Yang Beatlesnya kan 4, kalau additional players-nya ada 3 keyboardist. Kemarin di DSS yang 7 Yang ruang itu. gue terakhir main sama lo di Vicky Sianipar juga, itu format rame juga tuh. Ya Vicky Sianipar, Vicky Sianipar. ada Valdi, ada Upi, ada ganti-ganti lah. Tapi yang tetapnya tuh Valdi biasanya dia. Nah itu pecah suaranya itu kalau benar-benar untuk ngedapetin yang kayak di kaset itu segitu. Kayak lagu Because the world is round, itu berapa orang yang nyanyi? Harusnya 10 ya? 9. 9 ya? 3 suara, 1 suara tuh ada 3 kali take. Jadi ada 9 layers. Baru tuh berasa tuh. Ya. Jadi sekarang kan udah kan dulu kan kalau standar kayak Jiplak itu kan tribute band. Oke. Beatles berempat lah gitu ya. Tapi ada juga yang eksplorasi musiknya ada Gue mau tanya, ada band tribute, ada banyak banget, ada cover band version. cover version, dan ada lo bilang impersonator band juga. Nah kalau Jiplak boleh dibilang apa? Sekarang ini semuanya Cover iya? cover iya, Impersonate. kalau cover version itu kan sound alike gitu ya. Kalau misalnya impersonator tuh impersonate, jadi dia tuh sosoknya acting didapetin seperti kayak aslinya gitu. Jamie Foxx main film Ray. Dia impersonate sebagai Ray Charles. Iya gitu. Terus kalau ini di sini lu juga bisa Umar Khayyam impersonate itu Soekarno. Soekarno Bapak Soekarno gitu. di G30 SPKI gitu. Iya, iya. Berakting sebagai ini. Nah, lu katanya lu nggak mau dibilang sebagai band cover, maunya dibilang gue impersonate. Emang Enggak kok, Enggak kan? enggak membatasi gue apa. Gue tributing musiknya Beatles saja, gue Yeah. paying tribute sama musiknya mereka, terus gue coba untuk hadirkan itu on stage sama teman-teman yang doyan, Yeah. yang bisa, yang doyan mainin Beatles, kita meneruskan bersama-sama. legasinya Beatles. Nah, gue mau tanya sih juga ada pertanyaan. Lu kan bawain lagu karya Beatles. Apakah ada nggak sih lu ada kayak kewajiban lu kayak bayar ke mereka gitu atau gimana sih atau gimana? Kayak So far sih nggak ada. Nggak ya, belum ya. Mau main di dalam negeri, di luar negeri biasa aja. Banyak orang yang main lagu Beatles juga. Oh gitu. Nggak ada yang harus rights. Mungkin di negara tertentu mungkin yang kalau bikin policy bawain lagu orang harus izin segala macam. Tapi itu sebetulnya itu bukan konspirasi sih apa namanya. Ya bisa-bisaan aja mereka bikin kayak satu badan melindungi hak. Ya ada kan publishernya kadang mengambil dari kadang misalnya gue mau manggung di luar negeri gitu, lagunya apa aja Michael Jackson didata gitu, nanti lo akan dipotong atau apa Ya untuk itu bayar mah kayak gitu. pinter-pinteran aja tuh kayak gitu kan sebetulnya nggak mungkin dia kerja betul-betul. Misalnya gue nih satu negara, misalnya gue di Indonesia jadi bikin organisasi apa gitu, pembela apa Hak asasi, bukan hak cipta. kekayaan Hak intelektual. cipta. Nah, gitu. Ada orang mainin lagu Naif, gue samperin, weh lu nggak bisa, lu mesti bayar ke gue lo ya 10 juta misalnya, bayar 10 juta, gue ngasih ke lo nya nggak 10 juta, Iya dia kan sebagai agent gitu. 6,5. Tapi di sana lu nggak ngalamin yang kayak temen gue ada pernah gitu tiba-tiba dia bawain apa gitu disamperin gitu. Ya begitu iya, modelnya, kayak gitu kan. nyari simok juga. Ya misalnya kayak kita ini tayangin kan kita nggak bakal ngambil apa-apa dari tayangan ini karena emang ini pasti udah ada publishernya yang ngambil langsung dari lagu yang Itu nggak tadi kita. masalah. Di DSS itu kita main 4,5 jam itu cuma bisa tayang 6 jam. Setelah itu di take down sama. Iya.
ya emang kita nggak Emang monetize, udah main nggak aja masalah. udah selesai. Ya kita tribute juga salah satu apa ya istilahnya, appreciate menghormati karya-karya ya. Iya, celebrating lah, Merayakan. ada karya besar. Iya. Dan mereka kan sebetulnya cuma sebentar. Tapi kan lu dapat duit dari karya ini juga, lu manggung dibayar. Iya kan, effort gue juga nggak Iya. sedikit. Iya. Mutual lah. Oke. Tapi ya Beatles banyak rezeki orang lain berarti kan sebenarnya. Oh iya, berkah. Ya berkah ya berarti ya sebenarnya. Itu John Lennon sama Paul McCartney nggak pernah tuh, siapa tuh yang main lagu gua, Take Down, nggak ada. Iya. Wallace aja dia. Ya hari ini kita nyanyikan lagu merayakan Beatles pokoknya. Ya, kita appreciate, kita pokoknya tribute deh gitu. Dan ada Jiplak nih membawakan dengan asoy banget gitu. Menurut gue ya di Indonesia ya. Tapi betul kata lo juga, harus regenerate juga, kepikiran juga kan. Ya. Sekarang Ini tadi gue bilang Gilang, gue baru kenalin tadi. Gilangnya umurnya sama Naif. Ini Gilang yang main sebagai John, asik. Sama Naif umurnya sama lu, Lang. 25. Kok bisa ketemu di mana sama Gilang? ya meant to be aja, udah meant to be. Lu gimana ceritanya bisa mencintai Beatles dari umur sekian nih? Dari kelas 6 SD udah punya main sama teman-teman bikin band iseng-iseng gitu, mainin lagu Beatles kelas 6 SD dulu tahun 2006. Oke. Pertamanya dengar lagu dulu zamannya pada saat itu di mobil tuh baru-baru ada TV. Ada TV di mobil, terus bokap punya VCD-nya The Beatles. Oke. Tapi itu sebenarnya bukan Beatles, ya band tribute juga Beatles tapi S2 gitu. Iya. Itu S2. Bootleg lah gitu. Iya, mereka kayak karaoke, enak juga nih lagunya nih. Oke. Ternyata tapi itu emang aslinya bukan Beatles. Jadi gue dengar pertama dari situ. Begitu gue denger Beatles, wah lebih bagus daripada yang gue denger ya. Gitu. Udah suka deh. Cinta malah gue bukan suka lagi, Langsung cinta. tuh ya, kelas 6 SD lo. Dan lo emang ngulik ke gitar langsung atau gimana? Iya, emang sebelumnya udah ada di kelas 3 udah belajar gitar, udah bisa main gitar. Terus emang hatinya tuh jatuhnya ke John Lennon gitu. Emang dari awal udah ngulik di situ aja. Wah. Tapi ya gue kan vokalis, gue memandang dia penyanyi aja. Anjing tebel men suaranya tadi. Suaranya tebel banget loh, lebih tebel dari John Lennon aslinya nih menurut gue nih. Ya bukan begitu? Nah kalau lo, dari mana lo ketemunya? Apa SD juga? Dengerin radio dulu ya, waktu masih kecil ada The Beat Goes On, acara di Bahana FM dulu. Terus, asik nih lagu nih. Sampai SMP masih demen lagu Beatles, tapi sendirian nggak temen. Teman-teman lu nggak ada ya? Temen-temen juga, Hot Chili Peppers, Iya. kenal gitu. Terus sampai akhirnya SMA ketemu ada Beatles Anthology ya, baru ketemu tuh orang-orang yang suka Beatles. Akhirnya itu di Akhirnya SMA. ketemu di SMA. Dan lu mulai ngulik band atau itu SMA? Sendirian aja? Gimana teleponnya? Gitu? Oke. Kalau abang drummer kita ini? Kita dulu awalnya SD juga sih. SD main ketemu temen buat masuk ke studio aja dulu kan gitu ya. Ini belum bicara manggung deh, pokoknya wah seneng-seneng di studio gitu. Terus SMP nggak ada temen, SMA beda ininya. seleranya pada Iya beda sama sekali, main fusion segala macam. Terus akhirnya kuliah, masuk kuliah gue ngerti ada yang begitu juga kan sama gitu. Gak ada juga. Terus akhirnya pas gue ada si Trisakti ada inaugurasi, teman itu ngajakin kita bikin ini yuk Beatles Beatlesan gitu. Gue nggak mau, gue udah males gitu kan, udah males banget, udah nggak pengen gitu. Kecuali kalau misalnya ya dimodif lah, dibikin jazz kah atau apa gitu. Oke. Nah, terus akhirnya begitu bikin ya gitu, pas audisi ada yang minta nomor telepon gue gitu. Gue minta nomor telepon Lu ternyata lu dia. Orang gua yang ngejuri ini gua. Oh gitu. Itu yang ngajakin si Osi, weh, gitu lo jadi ini yuk, jadi juri inaugurasi musik-musiknya. Yang jelek keluarin, yang bagus itu suruh main inaugurasi.
Terus dia bilang, wih ada yang main Beatles loh, kata 7 orang main Beatles ya. Iya kan, bilang wah, pas ngeliat dia jalan dia nggak, wih gila Ringo Starr banget ya, jangan-jangan main drum nih gue bilang gitu. Nggak tahu bener dia main drum, wah posisinya udah kayak Ringo banget. Oke. Dulu juga sempet minta kalau misalnya gue nggak minta kenal gue deh. Mungkin kalau Pepeng ganti Naif juga ada di lu juga nih. Soalnya Dulu pernah juga gue ngejajal-jajal sama Pepeng. lu pernah ngeband juga sama Pepeng kan lu? Iya, waktu itu awalnya pernah juga nyobain Beatles. Wah jangan deh, capek. Akhirnya yang terakhir itu main itu Indo Rock. Iya. Dia drum, gue bass. Lumayan paling meledak itu Time Travelers dulu ya itu di Iya, Pepeng Time Travelers dulu ada sama- Mario Dolimonte. Itu dia juga ada hubungan ceritanya juga sama Beatles nanti di sesi berikutnya kita cerita deh. Ya, kalau The Beatles emang salah satu band yang kalau di Naif, kalau di band gue emang semuanya menyukai The Beatles. Jadi kalau di rasa-rasa Naif ada aroma-aroma Beatlesnya mah ya emang kita demen semua, satu band gitu. Jarwo demen, Emil apalagi, Pepeng juga demen Beatles meskipun masing-masing dengan karakter Dan kadar musik masing-masing. apanya, tapi ada kecintaan gitu masing-masing dengan grup band Beatles. Makanya gue seneng banget ketika Jiplak main di sini, anjing gue girangnya minta ampun. Mungkin ini ada pertanyaan, kalau Beatles masih ada, ini pertanyaan buat lo pada semua nih. Pertanyaannya nih dari lo dulu deh. Kalau Beatles masih ada sekarang, kira-kira musiknya kayak gimana ya? Masih utuh deh, masih hidup sampai sekarang. Musiknya kayak gimana? Saat terakhir itu banyak ibaratnya teknologi sekarang yang Ngambil. udah dipakai Dari Beatles. udah dipakai dari dia, ya, reverse, terus ya banyak lah gitu ya. Flanger. Jadi diantaranya itu, jadi gue pikir kalau misalnya ada sekarang buset, bunyinya kayak apa nggak tahu sih, maksudnya pasti Lebih seperti planet biasa lagi. gitu, nggak bisa ditebak gitu. Kalau menurut lo? lebih rumit lah ya. Lebih rumit kalau masih ada sekarang. Kalau menurut lo Beatles masih utuh sekarang, masih hidup, masih manggung terus dan bikin karya kayak apa sekarang? Nggak tahu, karena Beatles itu begitu akhir-akhir sebelum mau bubar kan musiknya udah mulai aneh-aneh tuh ya. Yeah. Mungkin kalau misalnya dia masih ada terus ikutin perkembangan zaman makin aneh lagi. Bisa Aneh, jadi tapi bagus gitu. Bisa jadi hip hop juga. Bisa jadi. Nggak menutup kemungkinan sih kayaknya ya. menutup kemungkinan. Karena ada beberapa lagu Beatles yang bener-bener Udah rock, ngambil metal sampling banget. juga kan Iya. dulu, iya kan? Ada yang kayak model-model apa sih, I Want You tuh dangdut-dangdutan gitu deh, Iya, iya, model-model iya. gitu. Jadi kalau Nadanya menurut udah lo aneh-aneh gitu loh. lebih aneh lagi. Iya, sekarang. lebih gila lagi. Oke, kalau menurut Awan, kalau Beatles masih ada sekarang, musiknya bakal kayak gimana ya? Ya, unpredictable juga sih sebetulnya ya, kayak Benny bilang juga gitu lah, eksplorasi mereka lebih mengeksplor musik gitu loh. Tapi bisa dilihat juga sih, lately pas kemarin sempat tahun 96 bikin, itu gue nangis, gue pikir gue nggak pernah ngalamin dengerin lagu Beatles baru. Waktu itu kan Free as a Bird iya. kan lagu Beatles baru, Yang nggak pernah didengar ya? 96. Gue ada lagu Beatles baru, gila nih, kayak apa rasanya nih, bener ngerasain. Sampai sekarang gue kalau lihat klipnya Free as a Bird, Pasti Real Love, dua lagu itu ya? gitu. Dan gue nggak picky kayak harus begini atau semestinya begini, nggak. Apapun yang dia telurkan, apa yang dia lahirkan lewat karya mereka, yaitu The Beatles. Gue nggak ada komplain, nggak ada ekspektasi lagi. Menurut gue tuh band kayak lo aja gitu, Naif. Lo mau kacrut kayak gimana ngeluarin, nggak peduli orang. Ini Naif lagu baru gitu, dah. Seperti juga gue nggak pernah expect seperti apa. Yang jelas yaitu adalah lagu atau musik yang diciptakan 4 orang yang gue banggakan ini, John, Paul, George, dan Ringo gitu. Jawabannya lain nih. Iya. Terus apa lagi, tadi apa pertanyaan lo tadi? Kalau masih Ya ada. kalau jadi sekarang nih kayak gimana ya musiknya gitu? Kalau- Kalau masih kalau- utuh nih kalau Beatles. misalnya bentuknya Kan terakhir sih- kita dengar Free as a Bird sama tadi apa? Free Love, Real Love. Tapi masih Beatles banget. Ya emang Beatles banget pastinya. Tapi kalau sekarang masih ada kayak gimana? Nah itu nih, dua gitu. aja tuh udah jadi comparable. Yang gue bilang kayak yang betul-betul ngerasain kayak misalnya lagu Beatles tuh Free as a Bird. Begitu Real Love udah less Beatles gitu. Oh menurut lo? Oke. Tahu menurut John gimana? Iya kan?
less Beatles gitu yang real love, tapi somehow itu Beatles, jadi gue tetap aja cinta gitu. Kalau misalnya bentuknya kayak gimana ya nggak jauh-jauh kayak Rolling Stone aja gitu, ada 4 orang kakek-kakek on stage gitu mainin lagu gitu, kayak Paul McCartney sekarang aja. Lo udah pernah nonton Paul McCartney live? Belum. Gue tahun berapa nonton akhirnya keluarga sama anak gue, nangis gua. Hampir Nangis gua. Ya pokoknya. Nah gue kalau kayak gitunya gue kurang, gue nggak tahu kenapa ya. Kalau misalnya ketemu Paul McCartney, misalnya this is Paul, mau nginep rumah loan gitu, biasa aja gue gitu. Mungkin akan biasa aja loh. Mungkin gitu, mungkin ya. Tapi vibe-nya musik The Beatles is something else, gila. Mungkin as a person lo akan biasa aja, tapi nggak akan biasa juga sih, cuma maksudnya bukan di situ letak ketakjuban gue gitu loh. Paul McCartney, yang bikin gue gila itu, gue takjub sama Paul McCartney, gue takjub sama John Lennon, sama George juga, even Ringo lah, gue takjub juga sama dia. Dan lebih gila ketika gue pikir bahwa mereka ini pernah satu band loh gitu, itu gila tuh gue tuh. John Lennon sendiri aja udah gila ya, Paul sendiri aja udah gila gitu. Ini 4 orang gila ini pernah bikin satu band loh. Lu kayak apa rasanya kan bombastis, dan itu kayaknya nggak pernah akan ada lagi sih. Nggak tahu gue berlebihan apa nggak, tapi rasanya nggak sih. Iya. Nggak pernah ada lagi yang kayak mereka. Ya nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Bukannya misalnya yang seperti mereka atau better, pokoknya bahasanya they're beyond compare. They're beyond compare. Jadi nggak bisa di-compare, beyond lagi, yang mau dibandingin apaan pun nggak bisa gitu. Jadi jawaban gua atas pertanyaan tadi, ya apapun yang lu gua kan suka. Mau istilahnya Sekacrut apapun. Sekacrut gitu. apapun, atau mau membuat era baru, atau misalkan taste baru, atau nabrak yang udah ada, it doesn't matter, dia The Beatles. Yeah. Shut up. Oke. Good question. Good. Ya itu tadi lumayan panjang, tapi sebelum kita Tinggal diedit. nggak apa-apa, kita sambil main Beatles, nanti kita main lagi. Ini bukan lagu asli Beatles. This is from American group Sophie Tucker. 1, 2, 3, 4. There were bells on a hill, but I've never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I've never saw them winging. No, I've never saw them at all, till there was you. And there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard them singing. No, I never heard it at all, till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it all, till there was you. Till there was you. Something in the way she moves attracts me like no other lover.
that I don't need no other lover. Something in her smile that shows me I don't wanna leave her now. You know I believe in how. You asking me what I don't know. I don't know. I don't know. Let's stick around and be my show. I don't know. I don't know. Something in the way she knows. All I have to do is think of her. Something in the thing she shows me. Now I wanna believe it now. You know I believe in how. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whispers words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. And there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah.
Gua mau menantang anak-anak Jiplak untuk bikin lagu dadakan kayak tahu bulat. Jadi gini, gampangnya gini. Tahu bulat mah gorengnya. Bikinnya mah di rumah. Dadakan. Jadi gua sweet sama lo nih. Sweet nih. Siapa yang kalah, dia duluan. Oke. Misalnya gue sweet sama lo. Tapi lagu bebas gitu. Enggak, nih gue sweet dulu. Misalnya Oh gitu ya. gue sweet, gue kalah ya. Berarti gue duluan. Berarti lu kasih gue 2 kalimat tema. Misalnya ayam panggang gitu lo. Oke. Nah, gue langsung bikin lagu ngarang aja tentang ayam panggang yang ada liriknya ayam panggang. Dia enak biasa nulis lagu. Iya. Nah, gue nantang lo gitu. Main aja main, bisa nggak nih ya? Nggak usah dipikirin berat-berat aja. Pokoknya kita have fun, ngerti ya? Ngerti. Udah dapet ya clue-nya gitu? Oke, sekarang kita sweet nih. Gue sweet sama lo deh. Set, gue menang berarti lo duluan. Nah, kalimat dari gue adalah, lo bikin lagunya ya. Kalimat dari gue adalah poni palsu. Lo bikin lagu sekarang juga. Yo. Ticuan go sikat. Oke, drum dulu boleh aja. Ya, masuk. Aku punya apa? poni palsu. Poni palsu. Aku menyisir, Pakai apa, Bang? pakai sisir. Asik. Kalau pakai cangkul, Namanya? cangkul. Poni palsu, Hari palsu. hari Minggu Hari Minggu. itu disisir Titik sisir. di depan panggung. Bapak panggung. Biar palsu, bayarannya oke. Asik. Poni palsu. Yeah. Poni palsu. Yeah. Poni palsu. Poni palsu. Apa lagi ya? Poni palsu. Yo. Poni palsu. Boleh Bang, itu bisa. Ternyata Jiplak bisa bikin lagu sendiri. Gak cuma bawain lagu The Beatles, tuh bisa Wan. Itu bisa. Jangan bilang-bilang. Sekarang lu kasih gua liriknya apa? Nih, kan tadi lu gua kasih duluan poni palsu. Asal jeplak aja Bang. Bingung gua. Temennya juga boleh, temennya. Ayo, temennya mau kasih ide. Ayo. Sate sambas. Sate sambal. Bang aku isinya pada sambas. Malam ini aku lapar. Tahu aja. Malam ini perutku keroncongan. Nah, dengar itu. Adakah di sana tukang sate yang jualan? Sini dong bang, abang aku pengen beli sate yang jualan. Tapi adanya sate sambal. Sate apa? Sate sambas. Adanya cuma sate sambal. Adanya apa? Sate sambas. Sate sambal, ayo sate sambal, ayo kita makan sate sambal. Yuk ke sambal yuk kita habis ini. Kita habis ini ke sate sambal. Makan sate sambal sama Jiplak, pokoknya kita pulang sampai sini aja. Thank you semuanya, sate sambal. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo! Thank you. Makanan di sini aja. Oh ya sini aja.